Ada satu doa yang sangat bagus disampaikan oleh seorang ustazah dalam video, yaitu doa sebelum tidur. Yang apabila doa itu dibaca sebelum tidur, dan ternyata kita mati dalam tidur tersebut, kita akan mendapat fadilat seolah-olah mati dalam fitrah. Bunyi doanya mudah saja, cuma agak panjang sedikit. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku hadapkan wajahku kepadamu, ya Allah. Wa alja'tu zahri ilaik. Dan aku sandarkan diriku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Semata-mata mengharap ganjaran daripadamu, dan aku takut terhadap siksaanmu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada keselamatan, perlindungan, kecuali perlindungan dan keselamatan daripadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang kau telah turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dan aku juga beriman pada nabi yang telah engkau utus. Nanti insya-Allah Ustaz akan masukkan dalam Facebook dan dalam grup. Bagus diamalkan. Ada yang tanya, apakah sahih Ustaz? Hadirin dan hadirat, doa itu sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagus dibaca sebelum tidur. Silakan nanti ambil, Ustaz akan kirimkan di setiap grup. Nah, itu gunanya kita masuk grup. Bagi jemaah yang belum masuk grup Uday ke, Al-Furqan ke, Tafaquh Fiddin ke, Ustaz ada 10, 12 grup. Masing-masing 300-500 orang. Rugi kalau tak masuk grup. Sebab dalam grup, selain jadual, YouTube, setiap ceramah, video, pengumuman, juga doa-doa seperti itu. Okey. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Setelah saya dengar tentang nama Allah Al-Afu, Allah Maha Pemaaf, yang sifat di dalamnya yaitu Al-Afwu. Beza ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama. Sifat yang ada di dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah rahmat. Al-Hayyu nama. Sifat yang ada di dalam Al-Hayyu hayat. Hayat itu sifat. Al-Afu itu nama Allah, Allah yang Maha Pemaaf. Al-Afwu itu adalah sifat kemaafan. Ada yang tanya. Okey, kembali kepada pertanyaan. Saya cukup tertarik dan berkesan memahami makna nama Allah Al-Afu. Sungguh besar ganjaran pahala
bagi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi sayangnya Pak Ustaz, jika kita sudah maafkan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan itu selalu teringat-ingat, kesalahan dan kejahatannya itu kepada kita, teringat-ingat. Seperti istilah yang selalu kita dengar, forgive but not forget. Forgive, kita maafkan, but not, tapi tidak forget. Kita memang sudah maafkan, tapi tak boleh dilupakan kesalahannya pada kita. Forgive, but not forget. Macam mana kedudukan seperti itu, Pak Ustaz? Jawabannya, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, khasnya puan yang bertanya, jauh pertanyaan ini dari Pulau Pinang. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam banyak hadis bahwa hati manusia ini adalah dalam genggaman Allah. Allah yang paling berkuasa terhadap hati kita. Hati memang suka berbolak-balik. Itu sebabnya dalam bahasa Arab hati itu qalbu. Qalbun maknanya bolak-balik. Bila kaum ibu menggoreng ikan, bila dah masak bahagian bawah dibalik. Kemudian dibalik lagi. Itu namanya qallaba yuqallibu. Itu sebabnya Allah selalu dipanggil, ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi apa yang terdapat di dalam hati seseorang tidak diberi dosa oleh Allah. Selagi ia bukan azam, niat yang kuat. Cuma terlintas saja. Kita dah maafkan kesalahan orang. Tapi kita terlintas, teringat apa yang dia buat terhadap kita. Tapi dengan syarat, apa yang dalam hati itu jangan disebut, jangan dibuat. Sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati amma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au takallam bi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku apa yang ada di dalam hatinya, selagi apa yang ada di dalam hatinya itu tidak dia buat dan tidak dia cakap. Hanya terlintas saja. Allah Subhanahu wa taala tidak beri dosa terhadap lintasan itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? "Idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubuha 'alaihi fa in 'amilaha faktubuha sayyi'atan." Hadis qudsi juga sahih riwayat Imam Muslim. Bila ada lintasan hati seseorang dari kalangan umat atau dari kalangan hamba-Ku, jika terdapat lintasan hati di dalam hati hamba-Ku, lintasan yang tidak elok, hei para malaikat, jangan tulis lintasan itu sebagai suatu dosa.
Tapi apabila lintasan itu dia buat, baru kau tulis satu dosa saja. Kalau apa yang terlintas itu dia buat atau dia ucap, baru tulis. Itu sebabnya apabila orang buat salah pada kita, kita maafkan. Tapi terkadang-kadang sekali-sekala teringat. Forgive, but not forget. Tidak membawa apa-apa dosa, insya-Allah. Cukup dalil-dalil sahih riwayat Imam Muslim membuat kita yakin bahwa itu tidak jadi masalah. Hadirin dan hadirat, pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, apa hukum salat di atas sajadah yang ada gambar Masjid Nabawi, ada gambar Ka'bah, ada gambar Masjidil Aqsa, ada gambar Masjidil Haram? Apa hukumnya, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, jawaban ringkasnya tidak boleh. Salatnya sah, insya-Allah, tapi perbuatan itu perbuatan yang tidak elok. Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, semua itu adalah syiar-syiar Allah. Sesuatu yang mulia di sisi Allah. Sesuatu yang mulia, takkan pula kita pijak. Kita bila pijak sajadah yang padanya ada Ka'bah, gambar Ka'bah, yang padanya ada gambar Masjidil Aqsa, ada kuburan Nabi yang kubah hijau di Madinah itu, kita letak sejajar dengan kaki. Padahal itu adalah syiar-syiar Allah. Tempat-tempat yang mulia-mulia belaka. Bayangkan, andai kata sejadah kita letak gambar ayah dan ibu. Memang nampak. Tapi mereka berdua di kaki kita. Kita tak akan buat. Sebab kita sangat memuliakan ibu bapa. Apalagi disebut pula atau ditulis sejadah itu Allah. Lalu kita pijak sajadah atau tulis Muhammad. Fikiran kita ingin memuliakan, tapi pada masa yang sama sebenarnya kita telah merendahkan mereka. Paling kurang Ustaz katakan sikap demikian itu boleh merosak ketakwaan seseorang. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita boleh lihat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagung-agungkan, membesar-besarkan syiar-syiar Allah, itu adalah di antara hati orang itu ada sifat takwa. Fa innaha min taqwal qulub. Oleh sebab itu dalam Islam, sajadah sebaiknya polos saja. Plain saja. Tidak ada apa-apa gambar. Kalau kuning-kuning saja, kalau biru-biru saja, kalau putih-putih saja, tanpa ada apa-apa gambaran. Apalagi gambar yang ada di bawah itu adalah syiar-syiar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dimuliakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, walaupun sejadah itu kadang-kadang dibeli di Mekah, di Madinah, itu kan semuanya made in China. Mereka import daripada negara-negara lain. Bukan mereka yang buat. Tapi kita selalu bangga, oh ini dari Madinah, ini dari ini dari ini. Yang sudah-sudahlah. Kalaupun kita mau, kalau boleh, jangankan Ka'bah, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan lain-lain, sajadah yang banyak bunga-bunga pun kalau boleh jangan. Sebab dia boleh mengganggu khusyuk dan konsentrasi. Itu jawaban Ustaz terhadap pertanyaan tentang sajadah yang ada gambar tempat-tempat yang mulia. Tak wajar kita letak sejajar dengan kaki. Dan terakhir pertanyaannya, Pak Ustaz, ada satu orang yang membuat pengakuan. Kononnya minyak wangi yang paling disukai oleh Rasul adalah kasturi. Al-misk. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, minyak atar atau minyak wangi yang paling afdal dan paling disukai oleh Rasul adalah al-misk, yaitu kasturi. Memang ada hadisnya sahih. Cuma bila dihubung kaitkan tentang fadilat, bahwa dia dapat melindungi kita daripada gangguan syaitan, bahwa ia boleh dapat begini dan begitu, fadilatnya ini dan itu. Minta maaf, Ustaz tidak mendapat dalil. Dalil yang Ustaz tahu, minyak atar kasturi memang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada lagi pecahannya. Ada kasturi putih, ada kasturi merah, ada kasturi bermacam-macam. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Esok